Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Guru Syarif akan berbagi informasi tentang cara pendaftaran IKM, implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri, di mana dijelaskan bahwa masa waktu yang diberikan adalah sampai 30 April. Jadi kita harus mengingat bahwa waktunya tinggal sedikit lagi, kita harus menyelesaikan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka ini. Adapun langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus mempelajari apa sih maksud dari kurikulum Merdeka ini. Hal tersebut kita bisa pelajari melalui platform Merdeka Belajar yang bisa kita unduh di Android di ponsel kita masing-masing, atau di website http://guru.kemdikbud.go.id. Ya, kurikulum. Nah, untuk itu setelah kita pelajari baru kita akan sepakati. Jadi ini butuh kesepakatan di antara rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kenapa? Karena ini membutuhkan komitmen bersama untuk menerapkannya. Jangan sampai nantinya kita memilih salah satu jenis kurikulum tersebut ada yang saling menyalahkan. Nah, itulah tujuannya kita harus sepakati di antara rekan-rekan guru. Setelah itu kita baru bisa memilih untuk masuk di website pendaftarannya. Yang mendaftar di sini adalah kepala sekolah melalui akun SIM PKB kepala sekolah yang menggunakan nomor UKG tersebut. Yang pertama adalah kita masuk di halaman ini, kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Pastikan kita punya perangkat yang terkoneksi dengan internet, atau saya langsung di prakteknya ya. Nah, setelah itu misalnya kita masuk di alamat tadi, atau kita mengetikkan saja di kolom pencarian implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini yang paling atas ini websitenya adalah kurikulum gtk.kemdikbud.go.id. Kita tulis tadi implementasi kurikulum Merdeka. Ini merupakan polling teratas. Kita klik. Nah, seperti ini adalah halaman beranda dari website tersebut. Ya, kita pahami dulu bersama tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Mungkin kita bisa baca, kita klik, lihat lebih detail, kita bisa pahami. Ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, menu-menu yang ada di sebelah kiri dari layar ini. Kita bisa baca tahapannya. Ya, ada tahapannya. Ada strategi IKM jalur mandiri. Kenapa mandiri? Karena kemarin ada sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu otomatis menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Pilihannya, ini mungkin pilihan yang perlu Bapak Ibu sepakati di sekolah bersama dengan rekan-rekan pendidik. Karena ada 3 pilihan di antara kurikulum tersebut. Pilihan pertama adalah mandiri belajar. Apa sih mandiri belajar itu?
Mandiri belajar adalah pilihan yang memberikan kesempatan atau kebebasan kepada satuan pendidik saat menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Kita dengarkan. Pilihan kedua yaitu mandiri berubah, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dan pilihan ketiga yang merupakan mandiri berbagi, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Itulah penjelasan dari ketiga macam pilihan tersebut. Pilihan tersebut sebenarnya terkait dengan yang saya bahasakan tadi. Sini ada 3 pilihan tadi itu terdapat di sini. Nah, ini 3 pilihan pada implementasi kurikulum merdeka. Pilihan 1 itu, jadi mandiri belajar itu belajar mencoba menerapkan komponen prinsip merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan saat ini, kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Darurat itu yang menggunakan modul literasi numerasi, ya. Yang pilihan kedua mandiri berubah, ini menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan kita menyediakan dari kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan ketiga menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri. Ya, jadi ini kita sekolah diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk berinovasi sesuai dengan karakteristik sekolahnya, kebutuhan siswanya. Mulai kelas 1, kelas 4, 7, dan 10. Seperti inilah pilihan yang akan muncul nantinya. Kita kembali. Nah, di sini ada platform. Platformnya adalah Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Ini bisa kita install di Android kita. Nah, setelah kita pahami semua isi dari sini, kita bisa menuju ke menu daftar. Di sini ada home, ini home-nya beranda. Kita menu daftar. Nah, menu daftar ini kita menggunakan nomor UKG, akun UKG, akun SIM PKB dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Ya, bisa juga kita menggunakan akun Belajar ID yang dari lingkup Dinas Pendidikan dan akun Simpatika bagi lingkup Kemenak, Kementerian Agama. Saya di sini menggunakan yang di atas, yang nomor UKG. Dengan passwordnya kita masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Kita pastikan bahwa ini punya saya. Nah, di sini ada isi kuesioner. Kuesionernya seperti ini. Pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Ya. Jadi sasarannya kita coba apa sasaran dari implementasi ini. Coba kita dengarkan penjelasannya seperti ini. Sasaran pendataan implementasi kurikulum merdeka adalah kepala satuan pendidikan, formal dan non-formal, semua jenjang yang berminat melakukan IKM jalur mandiri sukarela melakukan IKM jalur mandiri kepala satuan pendidikan dengan status tetap maupun PLT. Ya, jadi berminat. Jadi bagi kepala sekolah satuan pendidikan formal maupun non formal yang berminat melakukan IKM jalur mandiri sukarela menjadi IKM jalur mandiri kepala satuan dengan status tetap
maupun PLT. Jadi status PLT sudah bisa memilih jadi pengimplementasian dari kurikulum Merdeka ini. Pastikan bahwa ini adalah biodata lengkapnya kita, ya. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Baru kita klik selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu tadi ya. Kita akan dihadapkan pada pilihan ini. Ini kita sepakati dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, ya. Misalnya kita pilih pilihan 1, silakan checklist, dan klik selanjutnya. Ketika kita sudah mengklik selanjutnya, ya, kita sudah mengklik selanjutnya, ada tadi ya. Oke, sudah seperti ini, kita klik selanjutnya. Tadi sudah nonton ya, ada video yang mau di klik mulai. Ini tadi masuk ya, masuk seperti tadi masuk di akun kita, baru klik daftar. Seperti ini ada tulisan daftar, baru ada menu pop up seperti ini, informasi pendaftaran, silahkan ikuti pembelajaran. Langkah yang kelima, kita klik mulai. Ada video pembelajaran yang akan kita saksikan. Video pembelajaran tersebut, sambil menonton video akan muncul beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, kita jawab. Setelah itu, setelah 2 video ini kita saksikan, kita centang mark complete. Baru kita centang kembali. Ada kembali ke SIM guru. Kembali ke sini. Keenam, bagi sekolah yayasan, silahkan isi kuesioner. Di sini akan ada template, unggah surat pendaftaran, kita template, unggah templatenya, baru kita upload kembali, print, tanda tangani, baru kita upload kembali, baru klik isi kuesioner. Ya, isi kuesioner. Setelah itu, selamat, kita mendapatkan rekomendasi seperti ini. Misalnya pilihan pertama tadi kita nomor 1, kita centang nomor 1, tapi setelah mengisi survei, kita dikasih rekomendasi. Pilihan yang kita pilih adalah nomor 1. Ya. Ternyata dari pengisian survei yang kita laksanakan, yang kita isi itu ternyata kita cocoknya di rekomendasi 2, pilihan 2. Pilihan 2 itu adalah mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka dan menggunakan perangkat ajar yang disediakan. Ya, misalnya bagaimana? Apakah kita masih bertahan pada pilihan kita yang pertama, atau kita mengikuti rekomendasi? Ya, tinggal memilih di sini. Klik saya bukan robot, klik simpan. Artinya kita dikasih pertimbangan, kita dikasih rekomendasi, kita dikasih petunjuk. Setelah itu, rekomendasi umumnya ada pada halaman yang kita ini, bisa kita unduh hasilnya untuk sebagai bahan refleksi bersama dengan rekan-rekan di sekolah. Ingat ya bahwa pendaftarannya sampai pada 30 April ya. Tidak lama lagi. Ya. Jadi seperti itu tata cara pendaftaran menu sebagai implementasi Merdeka Belajar, kurikulum merdeka yang ada di sekolah kita. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.